dan di channel Motivator Milenial ini saya siap berbagi ilmu, wawasan, dan inspirasi untuk teman-teman. Sebelum saya lanjutkan, silakan subscribe dulu channel ini. Oke, kali ini pembahasan kita sangat menarik berkaitan dengan fenomena yang terjadi belakangan dikarenakan virus corona. Dan banyak terjadinya PHK besar-besaran, gak cuma di negara kita, tapi di berbagai belahan negara manapun di seluruh dunia. Ya, hampir-hampir banyak perusahaan-perusahaan besar yang merumahkan karyawannya. Dan kita nggak perlu sesali itu, dan kita harus bangkit, harus move on. Kita lihat celah dan peluang di sana. Mungkin tidak semua orang bisa menerima PHK dan pemutusan kerja sepihak, dikarenakan banyaknya orang yang membutuhkan pekerjaan dan tidak sesuai dengan apa ekspektasi mereka terhadap pekerjaan tersebut. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Nah, ini pertanyaan yang penting untuk kita sendiri yang menjawab. Karena di tengah situasi saat ini akan terlahir dua jenis manusia, yang optimis dan yang pesimis. Manusia optimis ini cenderung melihat berbagai musibah, kendala menjadi peluang. Sementara manusia yang pesimis ini cenderung melihat berbagai kendala, ya suatu musibah dan bencana yang tidak bisa dia apa-apakan gitu, tidak bisa dia berbuat apa-apa. Ya, mau bagaimana? Kita sebagai manusia tentunya harus berusaha dan jangan putus asa ataupun menyerah. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Dan mari kita lihat kilas balik di beberapa tahun silam, di mana Indonesia sendiri pernah mengalami yang namanya krisis moneter di era 1997 dan era 1998. Nah, selama 2 tahun berturut-turut tersebut, Indonesia mengalami krisis moneter yang sangat parah. Terjadi juga PHK besar-besaran seperti saat ini. Banyak pegawai yang dirumahkan dan banyak orang yang kehilangan mata pencariannya. Tapi itu tidak menyurutkan semangat sebagian orang. Bahkan banyak melahirkan pengusaha-pengusaha baru saat itu. Karena di saat krisis moneter di tahun tersebut, yang menjadi penopang perekonomian Indonesia adalah UMKM. Karena usaha kecil itu tidak berdampak sama yang namanya krisis moneter. Sementara usaha-usaha raksasa pada gulung tikar dan bangkrut. Dan itulah yang membuat orang yang survive tadi semakin maju dan semakin bertumbuh hingga saat ini, melebarkan sayapnya di dunia usaha. Karena sebagian orang jika di PHK selalu ada 2 pilihan. Ia mencari pekerjaan yang lain atau ia berfokus untuk dirinya melakukan pekerjaan apa yang dia bisa lakukan, mungkin dengan berwirausaha. Kali ini saya ingin share kepada teman-teman, kita harus melek banget dengan dunia teknologi. Karena apa? Zaman dulu dan sekarang sangat jauh perbandingannya. Kita sangat-sangat beruntung hidup di generasi sekarang. Jika kita ambil sampel dulu, kesuksesan itu sifatnya vertikal, di mana hanya orang kalangan PNS, kalangan mungkin pekerja pegawai di BUMN, atau orang-orang yang bekerja di pemerintahan atau pengusaha besar saja yang layak disebut sukses. Dan orang yang mempunyai link-link yang cukup banyak, orang yang mempunyai jabatan tertentu yang layak disebut sukses. Tapi saat ini sangat berbeda. Nggak cuma pejabat, dokter, atau PNS saja yang sukses. Zaman sekarang sifatnya sangat-sangat horizontal, tidak vertikal seperti dulu. Nah, karena horizontal sifatnya sangat datar, semua orang memungkinkan dirinya untuk bisa sukses dengan jalan yang ia tempuh, dengan caranya masing-masing. Mungkin waktu kecil saya juga pernah terhasut untuk menjadi sebagian dari mereka. Saya ingin jadi dokter misalnya, jadi polisi. Tapi tidak saat ini. Kita bisa jadi apapun yang jika dianggap itu dulu adalah sebuah kesuksesan besar, sekarang tidak lagi. Kita bisa menjadi content creator seperti yang saya lakukan. Kita bisa menjadi mungkin influencer, kita menjadi YouTuber, selebgram, dan banyak affiliate atau membangun startup baru yang membuat kita bisa lebih bertumbuh. Dan kita memaksimalkan potensi kita di dunia digital saat ini. Nah, generasi milenial harus banget peka dengan hal ini. Bahkan untuk orang yang hobi nulis, dia bisa membuat tulisannya dibayar mahal di sebuah platform di internet. Nah, ini sangat menarik banget.
Dan orang yang suka berdagang gak harus sekarang menyewa toko, ruko, mencari karyawan, dan menyebar brosur dan segala macam. Zaman sekarang cuma tinggal duduk aja, kita bisa dapat penghasilan ya melalui internet. Karena berbagai aktivitas manusia, benang merahnya saat ini adalah internet. Nah, sekarang tinggal bagaimana cara kita memaksimalkan apa yang ada di tangan kita saat ini. Kita harus mengeluh, menyalahkan pemerintah, pejabat daerah, atau menyalahkan keadaan, atau menyalahkan Tuhan. Itu semua pilihan kita. Atau kita berfokus dengan apa yang bisa kita lakukan saat ini. Nah, teman-teman, semoga channel ini bermanfaat, karena kita harus melihat berbagai contoh yang ada. Katakanlah Nadiem Makarim, dia mungkin putra bangsa yang melek intelektual dan melihat sebuah kendala saat itu dan mencari sebuah problemnya. Dia menjadi problem solving di tengah kemacetan dan situasi yang tidak menyenangkan dia temui ketika dia mencari driver. Dari sana dia memunculkan pikiran yang brilian untuk membuat aplikasi Gojek. Nah, aplikasi Gojek tersebut yang sangat sekarang berguna bagi banyak orang. Semua orang membutuhkannya. Karena melalui ide tersebut, dia bisa sukses, dia bisa meraih pencapaian sangat besar dalam hidupnya. Zaman dulu mungkin yang berbeda adalah yang terbesar dan terkuat yang selalu menang, tapi tidak zaman sekarang. Yang tercepat beradaptasi dan berinovasilah yang memungkinkan dia berkembang dan bertumbuh pesat dengan apa yang dilakukan. Oke, dan tidak jauh-jauh dari Brian Chesky. Mungkin teman-teman sebagian udah kenal siapa Brian Chesky. Nah, dia adalah pendiri platform Airbnb, di mana platform tersebut menghubungkan seseorang yang mencari penginapan dengan hotel-hotel yang ia butuhkan. Ia bisa menemukan tempat tinggal hanya dengan sentuhan gadget saja dalam hitungan detik. Tidak seperti dulu, di mana orang harus mencari satu persatu hotel, mencari kecocokan, kadang tidak ada ruangan yang kosong dan ia harus pergi ke hotel lainnya. Sekarang tidak, semua orang tersedia kebutuhannya hanya lewat gadget. Dan mari kita mulai berpikir kritis. Bagaimana teori revolusi di masa lalu mengatakan berubah atau mati. Jika kita tidak berubah, kita akan mati, kita akan punah. Karena uniknya manusia, ya karena itu dia mempunyai pikiran yang brilian, akal-akal yang bisa ia maksimalkan, dan ia makhluk yang cerdas. Dan jangan pernah menganggap lagi sebuah PHK itu adalah sebuah bencana. Karena di saat kita di PHK, satu pintu tertutup, akan banyak pintu-pintu lainnya yang terbuka lebar untuk kita manfaatkan. Karena dengan ia di PHK, dia punya banyak waktu untuk keluarga, dia punya waktu untuk melakukan berbagai hal yang tidak terduga, dan ia lebih memaksimalkan potensi dirinya. Nah, mungkin PHK itu adalah jalan baru atau langkah awal atau batu loncatan buat teman-teman bisa meraih kesuksesan yang lebih besar. Dan kelak kita akan bahagia dengan PHK itu sendiri. Dan jangan galau lagi, dan jangan pernah bertanya mau makan apa jika saya di PHK. Karena itu sama saja kita tidak menghargai apa yang telah Tuhan beri sama kita. Karena sejatinya jika kita bertanya demikian, artinya kita meragukan apa hal lebih yang telah Allah titipkan kepada kita. Jadi jangan pernah bertanya lagi kita di PHK mau makan apa, kita di PHK dapat penghasilan dari mana. Seolah-olah pintu rezeki itu tertutup ketika kita tidak bekerja saja. Sementara pintu rezeki itu selalu terbuka lebar selama kita hidup. Betapa banyaknya profesi-profesi yang zaman dulu nggak ada, tapi sekarang berkembang pesat seperti yang kita dengar saat ini. Bahkan banyak orang yang di kamar aja, di depan laptopnya bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah, ratusan juta, bahkan triliunan hanya lewat internet. Ini nggak bullshit ya, ini nggak omong kosong, tapi ini beneran terjadi. Dan sebagaimana yang Nadiem Makarim sendiri bahkan tidak punya armada transportasi satupun, bisa menguasai semua transportasi yang ada di Indonesia melalui platform yang dia kembangkan. Dan betapa seorang Brian Chesky sendiri adalah seorang yang bahkan untuk membayar kos saja tidak mampu saat itu. Tapi karena briliannya ide yang dia kembangkan tersebut, dia mampu menyediakan platform yang saat itu berguna bagi orang-orang yang membutuhkan penginapan. Nah, dari sana kita ambil kesimpulan bahwa semua yang terjadi pada kita, baik itu tantangan, hambatan, halangan, bahkan kendala atau musibah,
bisa kita sulap menjadi sebuah ide cemerlang dan untuk kita maksimalkan agar bermanfaat bagi banyak orang. Transformasi informasi saat ini berkembang pesat dan sangat dahsyat. Sayang banget kita tidak memaksimalkannya. Untuk itu teman-teman milenial jangan pernah mengeluh, tetap optimis dan raih pencapaian besar, ide-ide gila, dan hal apa yang bisa kita lakukan saat ini. Karena sayang jika kita hanya menjadi penikmat peradaban di masa lalu. Kita harus bangun dan menciptakan peradaban kita sendiri. Oke, sekian dari saya, Via, dan semoga channel ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.